virus Dajjal lah nampak. Ya. Virus Dajjal. Setelah itu apa? Nama nalabian lamo alam barzah dengan alam mahsyar. Nah, bahkan penungguan penantian yang lama di alam mahsyar itu berapa? 50.000 tahun akhirat. Ya, 50.000 tahun akhirat. Satu hari akhirat sama 1000 tahun dunia. Akan lihatlah di ibu itu. Itu masuk penungguan penantian kita. Nama biar lama nanti surga neraka kemudian di alam mahsyar. Nama lama. Nah, ada dia kalau lah masuk neraka, masuk surga, nak ada oleh terus. Tak ada masuk oleh. Ketika itu mati sudah mati, itu mati sudah mati. Artinya orang itu tahu. Nah, kalau sama alam rahim, ada iblis, ada mati. Alam dunia, ada iblis, ada mati. Itu alam barzah, hidup tadi lain. Jadi siapa mati? Itulah pemahaman orang yang kafir itu. Mereka nak percaya dengan alam barzah. Dicaliatnya Fir'aun mati, tak bangun loh. Tapi itulah. Nah, itu menurut kacamata kita, menurut panca indera kita, orang yang mati itu tidak bernyawa, dia mati. Menurut kaca kita. Tapi menurut ketentuan Allah, sebetulnya orang yang sudah di alam barzah itu dia hidup kembali. Baralamnya mati cuma ketika berpisah roh dengan jasad. Bila tu mulai mati awak, kemudian barake roh awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah genggam roh awak, kemudian setelah itu dikembalikan balik. Itu mati. Nah, tujuan langkah orang mantan kita pulang dari kubur, balik. Tak ada mati-mati dah tu. Nah, itu batu Ustaz. Batu. Kalau kali kubur orang lama tu kan memang hari dia tu. Menurut akal kita. Makanya alam barzah, alam mahsyar, alam kiamat yang menerima, yang menilainya adalah bukan akal, tapi apa bu? Iman. Harus iman. Kenapa? Barang pun tak nampak. Makanya orang banyak tak percaya karena tak tembus di akal. Tapi kalau dengan iman semuanya bisa terlaksana, bisa berlaku, bisa terjadi kalau itu kehendak Allah. Kau perlu kita pahami. Jadi ayat yang kita bacakan tadi atau pun nasib awak kau, ibu, nasib saya kau, nasib nan kita temui. Ibu, lagi kau hati kau, nak saya tek lain. Lalu sebanyak sakit-sakit dah. Kau pinggang lah sakit, kau mata lah sakit, kau pikiran lah sakit kah? Hati-hati je lah lain. Ya pak. Kau nasib awak kau. Maka picit-picit lah jangan awak tu. Picit-picit lah jangan awak. Rasa-rasa lah muka awak, acuk-acuk lah macam min. Eko putih awak kau lah bentuk putih mai atau gini kau. Enak. Atau masih putih asli. Cocok macam ni. Supaya ba'a. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu kenapa kamu tak lihat? Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa kenal dengan diri, dia akan kenal dengan Tuhannya. Orang yang lupa diri pasti akan lupa dengan Tuhannya. Kau paham? Tiba di rumah deko. Kau para lupa baju lama, menang basi simpan dalam hari, rancak tu, kau lalapang akan nasal lagi dia lain. Kau cari foto lama akan nasal lagi dia lain. Mana rancak foto 40 tahun lewat dari kini. Rancak dulu ya. Tersenyum awak dulu urusan nanti orang. Nampak gigi putihan nampak, muka dan niat. Ingat. Galau awak kini sakit hati orang. Maka sakit hati orang. Galau awak orang kalam nampak.
Boleh tu buang kalam. Ini nak adu pambil lagi gilabi gigi tu. Nah. Ibu-ibu apa rahimakumullah, masalah sakratul maut. Kok gigi itu sakratul maut kok? Nasib awak sakratul maut. Sakarat artinya mabuk. Berarti sakarat mabuk. Nah, maut mabuk ketika mati. Ya. Jadi ada orang mabuk ketika mati, Bu. Mabuknya bukan minum alkohol, bukan minum brandy, bukan minum whisky, tapi mabuknya karena keadaan yang sangat-sangat tidak menentu saat itu. Nah, ketika sakratul maut, ketika awak sakratul maut, ketika itu akal nak berfungsi. Apa? Akal nak berfungsi. Kalau akal tidak berfungsi, ilmu tidak berguna. Ini paham tu. Mula melihat. Ketika manusia sakratul maut, akal tidak berfungsi. Kamu sabuian ke ibu, kamu tanya ke ibu, coba sabuian rukun iman. Pasti tahu ibu para 6. Pasti ibu bisa menjawab. Sebabnya dia akal masih berfungsi. Ya, dia akal awak masih normal. Nah, dengan akal berfungsi, ilmu ada. Pasti kita sabian ibu. Itu kan ilmu dulu. Sampai 50 tahunan lewat, awak belajar tentang rukun iman. Itu you nak pahami gini. Tapi ketika akal kita tidak berfungsi, pasti tidak akan mampu kita mengingat sesuatu yang pernah kita ingat. Itu ibu. Pendengaran kalau ibu penting. Ketika sakratul maut. Boleh. Sakratul maut itu membaca ba'a. Lalu ba'a kalau orang memang mengajarkan talqin tadi, itu usaha kok. Payah-payah ibu membaca 2 kalimat syahadat atau talqin, baca yasin, kau orang gaya awak karena awak nampi mati. Kalau ini nak biasuan membaca kalimat syahadat tu, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ini nak biasuan beramal soleh, tindak dua dulu. Boleh aku baca dalam ayat apa? Ilahi bapak dulu. Ya. Waja'atis sakaratul maut wa antum hina idzin, dan telah datang sakratul maut dan kamu ketika itu la tubsirun, kamu nak menyadari. Wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsirun, kami dekat dari kamu tapi kamu nak melihat. Ya. Itu dalam ide awak tu, Bu. Kalau Allah kau dekat urip li ku pemahaman Allah kau. Tapi ketika sakratul maut, awak nak menyadari malaikat di laki awak tapi nak nampak dia awak. Jadi Pak tadi kalau orang mengajarkan ke mentalkinkan tadi, itu sawu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ucapkan, talkinkanlah orang yang hampir mati. Hampir mati. Usahawa mudah-mudahan ketika dia sadar, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hampir mati bah. Maka ketika itu, kok lain tak biasa membaca 2 kalimat syahadat, kok lain tak biasanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kok lainnya tak biasa mengucapkan Allah nak nandatih ro. Siapa so nandatihnya? Siapa awak sambah nan satunya? Itu tidak akan mengucapkan kalimat syahadat tu, Bu. Tapi siapakah yang berkuasa? Allah. Siapa yang Tuhan kita? Allah. La ilaha illallah. Kalau itu nan biasanya, insya-Allah nyu bisa membaca la ilaha illallah. Kalau man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan di akhir ayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga. Jangankan kawak lagi, Bu. Ketika sakratul maut itu kita dirayu dek setan.
setan itulah perjuangan yang sangat baik bagi setan. Kalau kini kau biasa-biasa setannya. Nah, nan kadirayunya dek setan kau ora-ora ke masaji. Nindak kadirayunya kurang nak muah masaji walaupun laki masaji rumahnya. Nah, nak muah kau, soalnya lah sekongkol yo setan. Nah, masak kawan kalian dulu. Nah, kau awak lah. Semakin kuat iman awak, semakin kuat rayuan setan. Nah, semakin lama iman awak, tilit setan semakin tak pedulinya. Akulah sama ya awak malah kawan. Nah, leganya. Lah sama senolak kosong. Jadi ketika kita sakratul maut setan tiba. Mengatu nampak tamu membayang-bayangan ke awak anam pernah kebiasaan awak. Nah, pernah kebiasaan awak dulu. Cari doanya. Nah, aku nak suka ibu bendara di kantu atau di kadai gaya bisa macam cibiti lah, cibiti lah kau ni kau. Di bayangnya setan dah. So, lebih pek na. Nah, aku suka mancing awak ayah ikut lah kau. Aku suka domino awak ayah mampir pek lah kau. Aku nya. Ya pak. Jadi setan tu membayang-bayangan anam pernah awak biasakan. Nah kedua setan tu merayu awak supaya iman awak kau tergelincir dari yang benar. Jangankan awak ibu, ado namanya seorang ahli sufi. Coba, ditahu ahli sufi, orang zuhud, orang ahli ibadah. Siapa namanya? Abu Zakaria. Ketika dia sakratul maut, datanglah kawan-kawan. Datanglah kawan-kawannya mengatur untuk mentalkinkannya. Tapi ini manggil dia. Tak. Sekali, 2 kali. Tak. Bacalah. Pokoknya kita kalau payah kita mengucapkan la ilaha illallah. Deklah payah orang kau baca surah Allah lain. Kau nak kau la ilah. Artinya tidak tahu Allah ni. Deklah payah mana kau. Jadi baca Allah. Kalau lah tak biasa nyom macam pasti nyom takkan hari. Jadi ahli zuhud kau inyo manggil dia nak dibaca kalimat syahadat kau. Tak. Sekali 2 kali manggil dia. Nan ketiga kali sadarnya lalu dia berkata, setan datang kepadaku mengatakan, katanya setan datang kepadaku mengatakan, wahai Abu Zakaria, jangan kamu katakan Tuhan kamu itu Allah. Setan menuduh. Katakanlah hartamu adalah Tuhan. Katakanlah Isa adalah Tuhan. Katakanlah patung adalah Tuhan. Jadi digabungnya pikiran awak setan. Nah, digabungnya pikiran awak setan. Yang kedua boleh. Ya. Lalu iblis atau setan datang ke sebelah kiri, dia mengatakan, wahai Abu Zar. Ya, Abu Zakaria. Aku ayah. Jadi dia akhirnya ayah susu dan ayah. Kalau diminum ayah susu, apa ibaratnya akan terpengaruh kepada wujud ayat setan tadi. Jadi perjuangan yang sangat baik sebenarnya. Nah, para banyaknya ahli ibadah, ahli ibadah. Dulu ibadah rajin ibadah, tapi di akhir ayatnya ada namanya seorang ulama sufi Barsisah. Dia pernah mendengar itu Barsisah juga. Akhir hayatnya digelincirkan oleh setan ketika inyo lah dihukum disalibnya karena inyo menzinai perempuan, karena inyo membunuh seorang perempuan, lalu inyo disalib. Ketika itu datang setan, wahai Barsisah, kamu ingin selamat dari salib tidak? Yo, masalahnya ciknya. Tolong kamu ucapkan saya setan atau adalah Tuhan kamu. Saya tidak bisa berbicara. Isyarat saja kata setan. Rupanya saya akan mati. Langsungnya mati. Su'ul khatimah. Dari kuat itu.
Ibu bapak rahimakumullah. Nah, jadi setan maka kebiasaan dan harus kita biasakan ketika kita masih sehat. Maka ibu bapak rahimakumullah. Nah, seseorang susah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi karena tiku menurut Abu Hanifah. Tiku susah mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika kita sakratul maut tadi karena tiku perkara kata Abu Hanifah. Yang pertama, nah, karena kita memiliki dosa, dosanya tidak mau mensyukuri atas iman. Makanya kita baca Alhamdulillahillazi ala kulli alal iman. Itu kan ada doa apa tuh? Segala puji bagi Allah ya atas ala nikmatil iman. Itu kok. Alhamdulillahillazi ala kulli nikmatil iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat keimanan. Menurut Abu Hanifah, seseorang tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ada dosa. Dosanya apa? Dosa tidak mensyukuri iman. Makna syukur? Syukur itu 3. Lalu syukur iman kau yang pertama, orang yang bersyukur adalah menjaga nikmat dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau orang tidak bersyukur atas imannya, berarti dia tidak mau menjaga imannya dengan sebaik-baiknya. Lain beriman kok. Lain mengucapkan kalimat syahadat kok. Bila ketika kan nikah saja. Lain iman atau. Tapi dapat takut. Jangan diharap kita akan ketika sakratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedua imannya apa? Syukur atas iman apa? Semakin bertambah, semakin bertambah nikmat iman, semakin bertambah ilmu tentang keimanan, semakin daki awak kepada Allah. Ku ilmu banyak tentang tauhid, sarjana, profesor, doktorat tentang tauhid, tapi semakin jauh dari Allah. Apa namanya bapak? Nah, yang ketiga boleh. Nah, pertama menjaga, yang kedua bertambah ketaatan kepatuhan awak, yang ketiga sering kita mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata iman Allah itu tadi la ilaha illallah. Nah, yang kedua kata Abu Hanifah, kenapa manusia tidak mampu ketika menghadapi sakratul maut dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat? Yang kedua karena dia punya dosa, tidak ada rasa takut ketika hidupnya, jangan-jangan nanti dia meninggal tanpa iman. Jadi dalam diri itu tidak ada rasa khawatirnya. Mau husnul khatimah, mau sulul khatimah, masalahnya. Bahkan ada orang kadang kawan tu mengicik tu, bu mati mau biarlah mau masuk neraka susu. Ada kawan tu, mau masuk neraka sana. Kata di kampung, kata sanang masuk api neraka tu. Enak. Sangkonya sana usah pindah rakur. Aduh udah kau macam tu. Nah, jadi kata Abu Hanifah yang kedua apa? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran kalau nanti inyo suul khatimah atau dia meninggal tanpa iman. Maka kini kau ibu munculkanlah rasa takut, khawatir. Besok pun tanpa iman awak meninggal besok tentu masuk api neraka. Nah, kita di sini usah. Nah, yang ketiga, dia menganiaya sesama makhluk, sesama manusia. Penyebab. Maksud menganiaya kok? Menganiaya dengan mulut. Aku menganiaya orang tuh, mulut, lidah nak batulang, tapi lebih sakit, lebih pedih, lebih tajam daripada awak sakiti hati orang, awak sakiti perasaan orang, awak rusak rumah tangga orang gara-gara mulut kau. Aku menyebabkan kita tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu-ibu apa rahimakumullah. Nah, maka ketika kita sakratul maut tadi hati-hati. Allah 6 menit semua boleh. Mudah-mudahan kaji kita pun dapat manfaat ya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan dakwah, menambah ketaatan kita, keinsafan kita sampai masuk neraka. Sebelum kita tutup ada bertanya. Ada tanya, Pak? Nah, ada tanya, Pak. Nah,
Pas. Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tanya. Karena aku diam ya. Ya. Nabi kami Allah, lakinu mabtakum. La ilaha illallah. Ya. Kalau nak menangah, aku namanya disuruh. Itu nanti apa ya? Nah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau nak menangah untuk ada sebuah. Nah, maka tadi mau bicara itu usaha. Awak kan tak tahu loh. Mayat mendengar atau tidak mendengar kan tak tahu loh. Bilonyo menangah, bilonyo sadar, tak sadar kan tak tahu loh. Nah, kan tak sadar, tak tahu doanya sadar, tak sadarnya. Nah, tapi itu itulah rahasia Allah. Lalu kenapa disuruh oleh Rasulullah supaya mengucapkan la ilaha illallah? Itu usaha. Mengingatkan kembali kebiasaannya. Kalau nyola biasa mengucapkan itu wakanannya. Sebenarnya tadi setan mengaduh. Ya, setan mengaduh tadi kok membayang-bayangi orang sakaratul maut tadi. Nah, maka kini wak sadarkannya, wak ingatkannya. Mudah-mudahan bisa membaca. Tapi biasanya orang. Mau siapa tadi? Abu Zakaria tadi. Ketika itu nyo manggil dia. Karena setan datang ke inyo. Maka nyo manggil dia. Jadi bukan inyo manggil yang tadi, bukan inyo mananga kalimat syahadat tadi, bukan itu yang digelangannya, tapi dek setan ko manggil dia. Kenapa? Imannya kuat. Nah, Abu Zakaria tadi nyo manggil dia sampai 3 kali. Bukan nyo manggil dia menolak kalimat syahadat, enggak. Tapi manggil dia ajakan setan yang datang ke inyo tadi. Ayo. Apa yang menyebabkan nyo manggil dia? Karena kebiasaan agama ibadahnya kuat. Nah, tapi kalau ndak ada tameng dia kan tameng itu kan? Ndak manggil dia wak tahu cuma. Ajakan setan tadi. Lain baik ya. Alalai. Nah, bagaimana kalau anak kecil meninggal? Dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Itu pertama. Yang kedua, anak yang dilahirkan kau namanya adamu ahliyah dalam usul fikih. Tidak ada kemampuan. Karena dia tidak ada kemampuan, kalau meninggalnya nyo tidak dihukum, tidak diazab. No inyo belum balik dan mukallaf. Sakratul maut itu setiap manusia pasti ada. Nah, setiap manusia makhluk pasti ada. Kok kata Allah tadi, wajah sakratul maut. Nah, dia pokoknya Rasulullah itu. Jadi Rasulku kan awak tu kan memahami menurut analisa logika awak kan sesuai dengan panca indera saja, Pak. Tapi itu adalah sudah merupakan ilmu Allah. Tapi kok dia gini Allah tandu-tandunya. Sesudah surat Al-Qiyamah nanti kita bacakan tadi, aku tandunya penyebab orang yang sasih susah ketika sakratul maut itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya tangguh yang lagi apa suruh ya. Yang zalim itu kan orang. Iya. Iya dulu orang yang menerima fatwa itu gagal paham dan semangat. Enggak ngerti jawab. Ya. Contohnya misalnya Ustaz kan pengajian Ustaz itu kan berdasarkan Quran. Iya. Al-Quran dan hadis. Nah, tanggapan orang tuh mimpi-mimpinya gitu. Ustaz tadi Ustaz tuh mimpi-mimpi awaknya. Iya. Jadi artinya. Nah, baru zalim dia Ustaz itu namanya. Jadi kita Ustaz kok zalim. Ini gagal paham mah. Ya. Dia Dia ngerti. Nah, jadi ada dua istilah. Ada zalim, ada adil. Ini bedanya kok. Zalim, adil. Apa yang maksud dengan adil? Da'u syai'in ala makanihi. Adil kok. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu kebalikan dari adil apa? Zalim. Da'u syai'in ala ghairi makanihi. Itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, di situ. Nah, seseorang baru dikatakan zalim apabila dikatanya tadi tidak sepantasnya, baru dia zalim. Tapi selagi Ustaz berjalan dalam koridor yang lurus, nyota singgung nyota serainya, sama jalan jaga kereta api.
Nggak mau sana sengaja menyinggung ibu kok. Mau ngaji sana sengaja menyinggung ibu supaya terasa. Nah, kalau nak terasa ibu tadi tidak ada gunung ngaji loh. Lalu sama dah ini ya. Tapi Pak, ambo mengajiku gunanya supaya ibu tak singgung. Iya, iya. Berarti orang nang gagal paham, berarti inyo kurang nan kurang. Bertemu kurang ilmu, nang kedua kurang sadar. Jadi orang berjalan nabana agak coba selesai. Sama awak tagak di kereta api. Jadi ya, kok kereta api jalan itu kereta api kurang ajar amanya. Banyak orang kaki sinan itu putih kaki. Bagi jangan kereta api nang kurang ajar. Dia jalannya, rupanya awan tengah. Awan tele itu namanya. Jadi ulama itu pendiam betul. Latasnya tempatnya. Ya kita kalau kulil hak wala penamuran juga. Jadi kalau orang sakit hatinya dia nasihat itu orang sombong. Orang sombong kok besok neraka. Sombong kok. Apa yang kita sombong? Ini paham dulu sombong. Dua cirinya lama sampaikan dulu. Ayatul mutakabbir. Tanda orang sombong dua. Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, menghina orang lain. Lihat dah tu, sombong tu. Siapa yang ada mereka, maka nafi qalbihi misqala la yadkhuluna al-jannah, maka nafi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Dan masuk ke surga sianan ada sebesar biji zarah sifat sombong. Besar-besar nak tak lagi ke besar. Jadi pada dia orang tu meritunya ni dunianya, dunia lo. Nah pokok itu kan nasihatnya kok. Masalah hidayah Allah menurunkan. Jangankan awak akan memberikan hidayah ke orang lain. Nabi Muhammad saja tak bisa memberi hidayah kepada pamannya loh. Nabi Muhammad tak, dia orang rajin ibadah tak, dia Habibullah tak, dia kasih Allah, tapi tak bisa memberi hidayah kepada Abu Talib. Kini kita watawasau bil haq, watawasau bis. Nyo pakai pakaron tu terima nak terima terserahnya orang. Jadi kita jalan. Ya. Lah suruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alah lupa kalau lah ngaji lah lupa. Apa benda apa? Semua jalan kereta api tadi. Talannya kaki kereta api. Jaga kereta api salahan. Ayo. Ya, sadar dengan keadaan awak.